Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu mau tes dulu mana semangatnya untuk anak kelas 5. Good job, semuanya bersemangat. Oke, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama. Mikrofonnya boleh dinyalakan agar terdengar suaranya. Oke, sudah ya anak-anak? Kita mulai menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, tepuk tangan bagi kita semuanya. Oke anak-anak, hari ini kita belajar tema 5 ekosistem, subtema 2 hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem, pembelajaran IPA. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, disiapkan dulu buku paketnya, buku tulis, dan alat tulisnya. Anak-anak, dalam sebuah ekosistem terdapat hubungan yang terbentuk karena peristiwa makan dan dimakan yang dikenal dengan istilah rantai makanan. Sebelumnya, Ibu mau tanya, kira-kira ada yang tahu tidak pengertian dari apa itu rantai makanan? Oke, Ibu contohkan. Ini adalah contoh rantai makanan. Nah, di sini ada nomor 1. Ada namanya produsen. Kemudian nomor 2, konsumen tingkat 1. Yang ketiga, konsumen tingkat 2. Dan yang keempat, konsumen tingkat 3. Dan yang terakhir ada pengurai. Nah, anak-anak, waktunya Ibu jelaskan satu-satu dari rantai makanan ini. Disimak baik-baik ya. Nomor 1, apa itu produsen? Produsen adalah tumbuhan yang memproduksi makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Contohnya apa? Nah, contohnya adalah rumput, padi, atau tanaman hijau lainnya. Yang kedua, nah, ada konsumen tingkat 1. Jadi, konsumen tingkat 1 merupakan hewan herbivora atau pemakan tumbuhan. Makanan yang dimakan hewan tersebut akan diubah ke dalam bentuk energi untuk melakukan aktivitas dan bereproduksi. Jadi, untuk hewan konsumen tingkat 1 ini memakan produsen. Contohnya rusa, kelinci. Selanjutnya ada konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2 merupakan hewan karnivor atau omnivor yang akan memakan konsumen tingkat 1. Jadi konsumen tingkat 1 merupakan sumber energi bagi konsumen tingkat 2 agar dapat bertahan hidup. Contohnya apa, Bu? Ya, ular.
Oke, ada konsumen tingkat 3. Konsumen tingkat 3 merupakan konsumen tingkat 2. Kelompok hewan yaitu karnivor yang tidak ada pemangsanya, anak-anak. Nah, contohnya seperti apa? Seperti burung elang dan singa. Yang terakhir ada pengurai. Apa itu pengurai? Ya, pada saat konsumen tingkat 3 atau tingkat yang terakhir itu mati, anak-anak, nah, tubuhnya akan membusuk. Pada proses pembusukan itu, tubuhnya akan diurai oleh mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Hasil penguraian ini kemudian akan diubah oleh mikroorganisme dalam tanah untuk menjadi sumber makanan bagi tumbuhan seperti rumput. Nah, apakah kalian sudah paham anak-anak penjelasan dari Ibu? Oke, kita lihat dulu contoh rantai makanan tadi. Nah, anak-anak, dari contoh rantai makanan ini ada produsen, konsumen, dan pengurai. Nah, produsen ini adalah rumput. Rumput dimakan oleh tikus. Tikus dimakan oleh ular. Dan ular dimakan oleh burung elang. Burung elang tidak ada lagi pemangsanya, jadi akan mati. Dan iya, proses penguraian. Proses penguraian ini bermanfaat untuk produsen. Sekarang kita belajar lebih dalam lagi, anak-anak ya. Apa yang dimaksud aliran energi dari sebuah rantai makanan? Oke, anak-anak, Ibu tes dulu. Mana semangatnya kalian? Oke, kalau Ibu bilang tepuk semangat, nanti kalian menjawab seperti ini ya. Ibu contohkan. Tepuk semangat. Semangat. Bisa, anak-anak? Ya, oke, good job. Nah, kamu tentu tahu kan, anak-anak, bahwa ayam menghasilkan telur yang bermanfaat bagi manusia. Ketika kita memakan telur saat sarapan, kita mendapat energi dari telur ayam tersebut. Lalu, dari manakah ayam mendapatkan energi untuk menghasilkan telur? Aliran energi adalah perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya. Dari peristiwa makan dan dimakan dalam suatu rantai makanan. Namun, ada sebagian energi yang dilepaskan ke lingkungan, anak-anak. Jika makhluk hidup itu mati, energi akan berpindah ke pengurai melalui proses penguraian makhluk hidup yang mati. Penguraian akan melepaskan energi panas ke lingkungan. Nah, anak-anak, selain bergantungnya makhluk hidup melalui sebuah rantai makanan, banyak makhluk hidup lain loh yang berhubungan dengan cara yang khas. Hubungan dua makhluk hidup yang berbeda dan sangat erat kaitannya disebut simbiosis. Simbiosis. Nah, apakah kalian pernah dengar apa itu simbiosis, anak-anak? Ya, simbiosis adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup dalam satu ekosistem yang sama. Terdapat 3 jenis simbiosis. Yang pertama, simbiosis mutualisme. Yang kedua, simbiosis komensalisme. Dan yang ketiga, yang terakhir, simbiosis parasitisme. Yang pertama, simbiosis mutualisme.
Simbiosis mutualisme merupakan hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Nah, sama-sama tidak dirugikan ya anak-anak ya. Contohnya seperti apa, Bu? Nah, contohnya seperti burung jalak dan hewan kerbau. Kok bisa sama-sama diuntungkan? Iya, karena anak-anak kerbau mendapatkan keuntungan karena kutunya berkurang. Sedangkan burung jalak mendapatkan makanan. Yang kedua, namanya tadi apa anak-anak? Ya, simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme merupakan hubungan antara dua makhluk hidup. Yang satu dapat diuntungkan ya, yang satu tidak dirugikan dan tidak diuntungkan juga anak-anak ya. Contohnya seperti apa? Nah, kita lihat gambar di samping. Contohnya seperti hubungan antara tumbuhan, anggrek dan pohon yang ditumpanginya. Nah, tumbuhan anggrek ini anak-anak mendapat keuntungan karena dapat menumpang hidup pada pohon tersebut. Dan selama menumpang tersebut, anggrek itu tidak merugikan pohon. Begitu, pohonnya juga tidak diuntungkan keberadaan anggrek. Yang kedua, ada ikan hiu dan ikan remora. Nah, ikan remora diuntungkan karena mendapatkan perlindungan dari ikan hiu anak-anak. Sedangkan ikan hiunya tidak dirugikan atau tidak diuntungkan dengan keberadaan ikan remora tersebut. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan anak-anak? Yang terakhir, yang nomor 3 adalah simbiosis parasitisme. Apa itu simbiosis parasitisme? Ya, simbiosis parasitisme merupakan hubungan antara dua makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan anak-anak ya, dan yang satunya makhluk hidup yang lainnya ternyata mendapatkan kerugian. Contohnya seperti apa, Bu? Nah, contohnya kalau misalnya kalian ini ketika di rumah misalnya ya, antara nyamuk dan manusia. Nah, kenapa kok disebut parasitisme anak-anak? Iya, betul, karena nyamuk diuntungkan mendapatkan zat makanan yang berupa darah manusia. Sedangkan manusianya dirugikan karena kulitnya gatal, bahkan dapat tertular penyakit dari nyamuk tersebut. Contoh kedua, kira-kira apa anak-anak? Ya, seperti di rumah kalian ada yang punya kucing? Ya, kucing dan kutu. Nah, kenapa kok disebut parasitisme? Ya, karena kutunya mendapatkan makanan dari darah si kucing. Tetapi kucing dirugikan kan anak-anak. Dia merasa gatal dan tidak nyaman. Oke. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Tidak terasa ya anak-anak ya, pembelajaran hari ini sangat menyenangkan. Oke, jangan lupa LKPD-nya dikerjakan. Dan habis ini Ibu share soal evaluasinya. Ya nak ya, jangan lupa dikerjakan juga. Karena kalian adalah pelajar. Dan pelajar itu harus apa? Ya, harus belajar. Anak baik itu yang mengerjakan tugasnya tepat waktu.